semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan selain Allah. Artinya baik ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu matematika, biologi dan sebagainya, semua ilmu yang berhubungan dengan selain Allah. Kalau hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan namanya botani, kalau hubungan dengan kajian kemanusiaan namanya humaniora. Kan gitu. Kalau ilmu dengan sosial namanya ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Nah, kalau yang berhubungan Tuhan, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, itu bahwa semua ilmu pengetahuan yang berbicara selain Allah, artinya yang jadi objek kajian adalah materi benda alam, nukira fil ma'arif allati tata'allaqu bi, maka menjadi undefined. Ya, apa ya, nakira tuh apa ya, dia unlimited, unpredictable, undefined, unknown ya, yang tidak diketahui. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu sama sekali kita tidak bisa membuktikan ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi artinya bahwa dengan segudang ilmumu tetap engkau tidak bisa membuktikan akan keberadaan Tuhan yang kau yakini itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga tetap tidak punya bukti yang pasti yang menyatakan Tuhan juga tiada. 50-50 sama-sama. Jadi kembali lagi akhirnya bahwa masalah meyakini Tuhan itu bukan dengan keilmuan, karena tidak ada ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang sebenarnya. Tidak ada tolok ukur yang memastikan bahwa Tuhan ada di mana seperti apa, nggak ada. Jadi hanya satu, kita ketika beriman, apa yang menjadi dasar kita adalah rasa pada akhirnya, bukan logika, karena logika kita didesain oleh Tuhan terbatas. Mata kita juga didesain, mata kita yang sekarang ini adalah tidak akan mampu untuk melihat Tuhan kok. Sekalipun kita punya ru'aitullah, ini bukan dimaksudnya bukan melihat dengan mata. Melihatnya dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Iya, dengan mata hati, namanya dengan basirah. Jadi perlu dicatat bahwasanya kalau kita melihat sesuatu, mikrofon, kacamata, HP dan sebagainya, melihatnya dengan mata. Tetapi kalau melihat konsep-konsep, ya bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Demokrasi di negeri ini ada enggak? Ada, alhamdulillah setelah reformasi ada, sedikit juga lumayan. Bisa dilihatnya dengan mata enggak? Ya enggak dong, bukan dengan mata, dengan mata hati. Di mana kita melihat suasana perpolitikan itu seperti apa, ya, di mana orang bisa bicara di YouTube seenaknya mencaci maki Jokowi tapi tidak pernah ditangkap. Itu kan sebagai satu fenomena bahwa di sini ada demokrasi, bahwa pemimpin tidak anti kritik, bisa dikritik asal yang sopan aja dong. Itu aja persoalannya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada pilkada, ada pemilihan kubu, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Ya, itu berarti ada demokrasi. Nah, tetapi demokrasi itu sendiri sebagai satu sistem yang nggak bisa dilihat dengan mata. Saya melihat Kang Abu Marlo sedang melakukan sholat. Yang saya lihat bukan sholatnya, tapi Kang Abu Marlonya yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan enggak? Ya enggak. Enggak. Sholat itu konsep. Ya semacam itu. Nah, ketika sesuatu yang bersifatnya konsep, namanya kegaiban, ya artinya dengan mata hati, dengan perasaan dan sebagainya, bukan dengan logika dan bukan dengan mata. Itulah makanya nukira itu jadi begini, God dengan the God beda. Ada God pakai G kecil, ada God G besar. Nih,
Undefined, ya artinya indefinite, ya, yang sudah di ma'rifah, ta'rif namanya, al-ta'rif. Bahasa Arabnya madrasatun dengan al-madrasatu. Jadi kalau madrasatun, ya kita nggak tahu madrasah mana. Kalau al-madrasatu adalah the school, ada the-nya, yaitu yang kita ketahui dan yang kita maklumi dan kita pahami. Jadi artinya segala macam keilmuan itu ketika ingin menelusuri ketuhanan, mempelajari ketuhanan, tetap di ujungnya adalah, di penghujungnya kita akan mengatakan tidak tahu. Setelah engkau belajar, mencari ilmu, tambah pinter, akhirnya semua ilmu kamu kuasai. Setelah apa? Di penghujungnya, at the age, you have to say, I don't know anything. I don't know anything. Atau I know, but you know nothing. Iya, di penghujungnya at the age you have to say I don't know anything. Aku tidak tahu apa-apa. Terima kasih.